Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Cornelis Adik lagi. Saya mahasiswa Universitas Cendana, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik dasar dalam komunikasi konseling. Yang pertama, teknik attending atau perhatian. Nah, dalam teknik ini bagaimana seorang konselor memusatkan semua perhatiannya kepada seorang konseli yang sedang membagi pengalaman atau sedang bercerita, agar seorang konseli merasa dihargai. Yang berikut, acceptance atau penerimaan. Teknik ini digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan klien. Yang berikut, assessment atau pengulangan. Assessment atau pengulangan kembali adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien. Jadi, assessment ini bagaimana seorang konselor mengulang kembali apa yang dinyatakan oleh klien. Yang berikut, clarification atau klarifikasi ialah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar seperti katanya singkat. Jadi clarification ini seorang konselor mengulang kembali apa yang dikatakan oleh klien dengan kata-kata yang baru dan lebih singkat, tapi tidak keluar dari apa yang dibicarakan oleh klien. Yang berikut, preparation adalah kata-kata konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan klien. Adapun preparation yang efektif yaitu yang pertama, klien menjadi merasa kebersamaan dengan seorang konselor. Jadi di sini seorang konselor menyatakan kembali supaya seorang klien ini merasa lebih kebersamaan dengan konselor itu tinggi. Yang berikut, lebih mengarahkan pembicaraan klien berikut. Preparation yang efektif lebih sering digunakan dengan kata-kata ya atau benar atau betul secara spontan dari klien. Yang berikut, structuring atau pembatasan. Structuring atau pembatasan adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan batasan-batasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan. Jadi, structuring atau pembahasan ini bagaimana seorang konselor membatas-batasi perkataan konseling agar apa yang dikatakan konseling tidak keluar dari tujuan konseling ini. Yang berikut, lead atau pengarahan. Lead adalah teknik keterampilan yang digunakan konselor untuk mengarahkan pembicaraan klien dari satu hal ke hal yang lain. Jadi di sini lead ini bagaimana seorang konselor mengarahkan pembicaraan konselor jadi seperti pembicaraan konseling ini menjadi terstruktur. Yang berikut, silent atau diam. Silent adalah suasana hening. Tidak ada interaksi verbal antara konselor dan klien dalam proses konseling. Dan jenis-jenis lain adalah selain dari konselor dan selain dari konseling. Jadi silent ini bagaimana seorang konselor atau konselor memberikan kebebasan. Jadi silent dalam konselor ini bagaimana konselor memberi kebebasan untuk seorang konselor. Yang berikut, reassure atau penguatan atau dukungan. Reassure adalah bagaimana seorang konselor memberikan penguatan lewat kata-kata dan dukungan lewat kata-kata kepada seorang konselor agar dia tetap kuat dalam mengatasi masalah. Yang berikut, rejection atau penolakan. Jadi rejection ini bagaimana seorang konselor melarang klien melakukan hal-hal yang membahayakan. Jadi rejection ini ketika seorang konselor sudah tidak bisa menahan emosinya dan tidak terkendali, seorang konselor ini melarang dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ketika dia ingin melepaskannya kepada hal-hal yang tidak benar, seorang konselor itu melarang konseli agar tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Yang berikut, advice atau saran atau nasihat. Advice adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan nasihat atau saran. Jadi advice ini bagaimana seorang konselor memberikan nasihat kepada konseli atas masalahnya dan memberikan saran bagaimana dia harus melangkah atau keluar dari masalahnya, untuk memberikan saran untuk menyelesaikan masalahnya. Yang berikut, summary atau ringkasan atau kesimpulan. Jadi summary ini bagaimana konselor menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang dikemukakan klien. Jadi di sini dalam proses konseling, teknik summary ini digunakan ketika seorang konselor mau menyimpulkan atau meringkas apa yang dikatakan oleh konseling. Yang berikut, konfrontasi atau pertentangan. Konfrontasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi atau inkongruensi dalam diri klien dan kemudian konselor memperbaiki kepada klien. Kesenjangan itu terjadi yang pertama antara dua pernyataan, antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan,
antara penyataan dengan tingkah laku nonverbal dan antara dua tingkah laku nonverbal. Yang berikut interpretasi atau penafsiran. Jadi interpretasi adalah keterampilan atau teknik yang digunakan oleh konselor di mana berarti atau karena tingkah laku klien ditafsirkan atau diduga dan dimengerti dan dikomunikasikan pada klien. Tujuan dari interpretasi sendiri adalah membantu klien lebih memahami diri sendiri bila mana klien bersedia dan pertimbangkannya dengan pikiran terbuka. Jadi interpretasi ini bagaimana seorang konselor membantu seorang klien untuk bisa memahami dirinya sendiri. Yang berikut termination atau pengakhiran. Termination atau pengakhiran adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling. Bila mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul berakhir. Jadi termination ini akhir dari konseling, di mana cara-caranya dapat dilakukan dengan cara seorang konselor memberikan kesimpulan atau membersihkan atau merapikan barang